kedatangan kita di majelis ini tidak ada lain dicatat oleh Allah sebagai sebuah ibadah, sebagai amalan yang solid, dan tentunya dicatat sebagai pahala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bimbingan beliaulah tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan mudah-mudahan kita dicatat sebagai salah satu umat beliau dan kelak di hari akhir mendapatkan syafaat beliau. Kami atas nama pimpinan cabang IPNU IPPNU Kabupaten Sidoarjo yang pertama mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan anak cabang Tanggulangin, kepada DKAJ CBB KPP Kecamatan Tanggulangin yang sudah bersusah payah dan hari ini melaksanakan program yang bernama Diklatama. Tentunya Diklatama ini adalah sebuah proses kaderisasi yang formal yang dilakukan oleh CBB KPP, dan tentunya adalah sebuah regenerasi atau tahapan pelatihan kader yang tingkat pertama semacam itu. Ada hal yang sangat substansi atau memang ada hal yang melatar belakangi kenapa sih Diklatama itu diadakan. Mungkin rekan dan rekan kita ada ya hanya sekedar diajak oleh ketua pimpinan ranting atau diajak oleh tetangganya, ayo melok Diklatama misalnya semacam itu. Tapi tanpa menyadari apa sih sebenarnya Diklatama. Diklatama itu ada apa dan lain sebagainya. Saya kira perlu saya jelaskan di sini bahwa ini adalah sebuah proses kaderisasi formal di dalam tubuh IPNU IPPNU melalui jalur CBB KPP. IPNU IPPNU adalah organisasi kader, organisasi pelajar yang merupakan adalah garda terdepan kaderisasi di tubuh Nahdlatul Ulama. Saya yakin rekan dan rekan kita adalah Nahdlatul Ulama atau Nahdien ya. Tetapi garda terdepannya adalah di organisasi kita, organisasi IPNU IPPNU yang kemudian harus kita tingkatkan kaderisasi dan militansinya. Lah melalui pelatihan dan diklat semacam inilah yang kemudian mendapatkan kawasan serta keilmuan tentang IPNU IPPNU dan tentunya Nahdlatul Ulama secara umum. Rekan dan rekan kita mungkin amalia kita adalah Nahdlatul Ulama. Mungkin tahlil ya di rumah ya. Dibaan. Ya. Kemudian juga wiridan. Nah, hari ini amalia-amalia itu yang kemudian diserang oleh organisasi-organisasi di luar kita, yang kemudian perlu kiranya kita sebagai kader muda dibekali, diberikan pelatihan secara khusus biar kita menjadi organisasi yang solid, biar kita menjadi kader yang militan semacam itu. Ini adalah sebuah proses Diklatama atau kaderisasi pentingnya semacam itu. Dan yang ketiga yang perlu saya sampaikan bahwa saya yakin rekan dan rekan kita ini adalah kader-kader pilihan. Kader-kader pilihan dalam artian yang masih sempat memikirkan untuk sebuah organisasi keagamaan keterpelajaran di bawah naungan Nahdlatul Ulama begitu sangat mulia saya kira. Mungkin rekan dan rekan kita bisa tengok, bisa lihat di luar sana seusia rekan dan rekan kita masih asik-asik main game online yang cowok-cowok itu ya, game online PS3, PS2, sing cewek-cewek senengane shopping ya. Cito, Royal, 21 dan lain sebagainya. Iya, tapi rekan dan rekan kita masih sempat untuk mengikuti proses
kegiatan yang semacam ini. Apakah itu tidak disebut kader pilihan? Tepuk tangan untuk kita semua. Yang tentunya saya kira cita-citanya sangat mulia ya. Tidak ada yang memperjuangkan keutuhan NKRI selain Nahdlatul Ulama sampai hari ini. Dan mungkin rekan dan rekan kita dibebani hal tersebut juga. Tentunya banyak hal. Kenapa kita harus bertiga agama? Kenapa kita harus berorganisasi? Kenapa kita harus berorganisasi? Gimana? Kenapa? Ya, karena wakilan mengatakan ya al-haqqu bila nizamin yang dibul batil di nizamin. Kalau sebuah kebaikan itu tidak terorganisir dengan baik, maka dikalahkan dengan kejahatan yang terorganisir dengan baik. Nah, kalau kita memiliki satu visi dan misi yang sama, kenapa kita tidak ikut organisasi gitu? Misalnya, hari-hari ini yang terkenal ya di Jakarta apa? Misalnya, geng, John K, sama siapa? Satunya? Hercules. Dulu Anton Medan tapi sudah tobat. Nah, ini kan sebenarnya kan kejahatan, kriminal kan, dia itu geng yang awalnya. Tapi kemudian diorganisir dengan baik, ya akhirnya menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Misalnya kalau di Sidoarjo ada geng motor, atau geng Sumber Jaya Makmur, ini kooperasi nih. Ya, jadi itu kenapa kita harus berorganisasi, karena ketika kita memiliki sebuah kemauan, sebuah tujuan, ketika kita berjuang sendiri sangat besar, sangat susah, sangat berat. Umpama lidi ya, lidi ketika untuk menyapu digunakan untuk menyapu, bersih enggak? Enggak. Tapi ketika lidi ini dikumpulkan menjadi beberapa lidi yang kemudian terbentuk menjadi satu ikatan satu, gimana? Bisa membersihkan atau kuat untuk membersihkan. Seperti halnya itu organisasi. Kalau misalnya sampai menyuarakan sendiri ya, turunkan BBM 6.500 menjadi 2,5 misalnya. Tapi war-war ijenan nang karepe kantor bupati dicekel polisi sampean. Tapi kemudian kalau kita bersama-sama memperjuangkan kayak reformasi, kayak kemudian aksi mahasiswa waktu itu ya 97, 99 ya. Ya ini akan tercapai apa yang menjadi maksud kita bersama. Nah inilah pentingnya kenapa kita harus berorganisasi. Nah tentunya saya yakin rekan dan rekan kita di sini niatannya niatan mulia, bukan niat yang kemudian hanya sekedar mengisi liburan. Mungkin awalnya mengisi liburan, tapi nanti pada akhirnya saya harap menjadi sebuah kader yang militan, yang komitmen dengan organisasi kita melalui jalur Diklatama atau CBP-KPP. Ada beberapa poin yang menjadi beda kenapa CBP-KPP ada. Dulu namanya KKP, tapi pada tahun kemarin ya, sudah dirubah menjadi KPP. Dan proses perubahan ini terjadi di kota kita, di Sidoarjo. Tepatnya ketika Prakongres ada Rakornas KPP di Balai Kepegawaian Sidoarjo sana, Pemkab Sidoarjo, dan tercetuslah sebuah perubahan ini. Berarti Sidoarjo memiliki sejarah untuk perubahan nama akronim dari KKP menjadi KPP. Ya. Titik poin yang menjadi berbeda adalah di CBP-KPP harus memiliki jiwa-jiwa sosial yang lebih.
paham konsep dan paham lapangan, itulah yang ditekankan. Ada 3 poin sebenarnya kan kita hidup itu. Hablum minallah, hablum minan nas, dan satu lagi, hablum minal alam. Ya. Hablum minallah, hubungan kita secara vertikal, hablum minan nas secara horizontal, dan hablum minal alam, di mana kepedulian kita terhadap alam sekitar kita. Lah makanya CBP KPP ini kadang-kala, ayo rek mendaki ke gunung. Nah ini kan hablum minal alam. Ayo rek tanam pohon, tanam 1000 pohon misalnya. Save our nation and our world. Seperti itu. Jadi ditekankan ke aspek sosial. Makanya tema yang ada apa ini? Menggalang kader yang militan dan sosial. Nah ini yang ditekankan di BPKPP nanti. Ada bencana alam di Bromo misalnya. Kemudian longsor di Gunung Semeru misalnya. Ya kita tanggap bencana, kita ke sana berangkat. Seperti itu. Hablum minal alam. Karena keseimbangan ekosistem itu kan harus kita jaga memang seperti itu. Kalau ularnya banyak, ya tidak bagus. Kalau ularnya sedikit, siapa yang makan tikus di sawah? Jadi kita harus juga berpartisipasi aktif tentang hablum minal alam ini sebagai kader-kader Nahdien. Hablum minal alam. Buang sampah di sungai, banjir. Kemudian, ya simpel sebenarnya. Simpel. Dan yang terakhir tentunya tantangan kita ke depan sangat luar biasa besar rekan-rekan kita. Kalau rekan dan rekan kita sadari perkembangan itu bisa kita lihat dari perkembangan elektronika, ya, perkembangan teknologi yang begitu sangat pesat. Hari ini, ya, yang lagi booming apa? Semuanya elektronik atau alat komunikasi atau perangkat komputer terbuat sesederhana mungkin, seminimalis mungkin. Bahkan tidak menggunakan tombol lagi sekarang. Semuanya serba touchscreen. Layar sentuh. Tidak dimungkinkan ya. Di belakang saya ini ada papan. Ada papan. Suatu saat nanti guru ngajar tidak perlu kapur. Yang kedua tidak perlu spidol penghapus. Cukup nulis di papan layar sentuh. Seperti itu saja, cukup itu bisa dimungkinkan nanti. Medan ini ditombol keluar panasnya. Ternyata bisa untuk menanak nasi. Sangat mungkin sekali. Mungkin enggak? Mungkin. Pada awal mulanya rekan dan rekan kita paham. Perusahaan air mineral yang terkenal. Apa? Aqua kan ya? Aqua pada awalnya sekitar akhir tahun 80-an dicibir oleh masyarakat. Gaya apa banyu kok didol kemasan kaya ngene. Tetapi pada akhirnya ternyata Aqua ini menjadi inspirator perusahaan air mineral lainnya. Dan kan orang itu ternyata butuh praktis ya. Gak perlu ngodok tubuh Aqua galon yang besar itu kalau tidak salah 10.500 itu tinggal minum saja, tidak perlu digodok. Ternyata itu sekarang yang menjadi kebutuhan. Tapi pada awal bermulanya itu dicibir, dihina, gak payu karena setara dengan bensin waktu itu harganya. Dulu bensin 750 rupiah, 500 bahkan ya 500. Aqua 450.
jadi setara dengan bensin. Lah, ternyata pada akhirnya ini luar biasa pesat income-nya, kemudian penghasilannya tiap tahunnya, bahkan dari muncul Aqua ini membuat produk-produk snack yang lainnya semacam itu. Nah ini kita juga perlu sebagai kader berpikir di luar kotak ya. Dan hari ini ada salah satu kader event WPPN di cabang itu betul-betulnya jualan oksigen yang bernama nitrogen. Mungkin hari ini ya dirasani ambek kanca-kancane. Ayo opo? Ate ngumpul nitrogen. Rekan dan kalian tahu ini. Umpak ban dengan nitrogen sekarang. Tahu enggak? Tahu. Kalau ke arah Surabaya ada di POM Ahmad Yani ada, di POM Alora itu juga ada. Nah itu nitrogen, tapi harganya seperti bensin, bayangkan. Oksigen tapi harganya seperti bensin. Nah ini tidak menutup kemungkinan lambat laun ini akan menjadi sebuah kebutuhan. Karena oksigen kita sudah tidak bersih lagi, udara kita sudah tidak bersih lagi, tercampur dengan zat-zat yang berbahaya. Makanya sekarang oksigen juga dikemas sekarang itu. Nah ini tantangan-tantangan kita. Ya, karena kata orang Madura gimana? The modernity is the risk of culture. Sebuah modernisasi itu adalah risiko dari kebudayaan. Tidak mungkin bisa kita hindari. Apalagi ini ya, tahun 2015 ini ada yang namanya APEC, Asian Pacific Economical Cooperation, kerjasama Asia Pasifik dengan Indonesia. Negara-negara asing bebas ekspor apapun ke kita. Tempe, tahu kita bisa impor ke sana, ekspor ya. Menjeng, menjes dan lain sebagainya. Kita bisa ekspor ke sana, bebas tanpa bea cukai. Nah itu yang dirugikan siapa? Indonesia. Indonesia itu kurang kuat filtrasinya. Kadang juga mata. Kita itu kalau bangga itu menggunakan produk asing. Nek segala sesuatu dikaitkan dengan Jawa itu perkara sing elek. Nek wedhus temu jenenge wedhus kibas. Atau wedhus Australia ya. Kayak wedhus kuru jenenge wedhus Jawa atau wedhus kecengan. Elek to. Nek jambune gede-gede jenenge jambu Bangkok. Bangkok Thailand. Ya kan? Rumput sing kuat jenenge rumput Jepang. Kunci sing kuat jenenge kunci Inggris. Nek sing Jawa-Jawa sing elek to. Ya, seperti itu. Jadi produk-produk asing itu masuk tanpa filter. Jangan sampai ya. Kan ini produk ini menggunakan bahasa asingnya. Kalau kita tidak peka dengan bahasa-bahasa asing ya ketinggalan zaman. Kalau rekan dan rekan kita bisa membedakan antara tetes mata dengan tetes telinga, obat tetes mata dengan tetes telinga. Mungkin kalau produknya diciptakan di Indonesia itu ada tulisan bahasa Indonesianya, tetes mata, tetes telinga. Tapi kalau diekspor dari Cina sana, kalau diekspor dari Inggris, Amerika, obat tetes telinga dia bukan tetes mata. Ya ya paling belek. Iya, makanya sangat penting kita sebagai generasi muda nanti harus tanggap, harus aktualisasi diri. Ada dua modal ya, impact dan iptek, iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah modal kita bersama. Nah kalau kita tidak peka dengan perkembangan ini ya ketinggalan zaman.
Masih ada hari ini yang belum punya email? Harus punya. Rekan Ajo ini ada koordinator LKP. LPK ini LPK. HP-nya BlackBerry. Iya, jadi kita harus peka. Mungkin kiranya itu sambutan yang bisa saya sampaikan. Ya. Sekali lagi ikuti proses dilatama ini dengan sesering mungkin. Apalagi mungkin ini bayar nggak? Bayar berapa? Bayar berapa? 10.000. Sampai besok ya ini. Dapat kaos enggak? Enggak ya? Ya, murah sekali 10.000 mengikuti proses dilatama ini. Berapa kali makan? 3 kali makan. Sampai bayar 10.000, dapat makan 3 kali. Makan itu sekarang minimal mungkin 5.000. Nggak ada 5.000 sekarang makan itu. Ini ya, di perempatan Gelanggarum itu ada pecel itu ya, pecel 10.000 nonton itu. Jadi misalnya kita anggap saja lah, nasi itu 5.000. 5.000 kali 3 berapa? 15.000. Sampai sudah hutang ke panitia 5.000. Belum lagi beli ID card, ada konsumsi yang lain, beli minum, buat pemateri, buat persiapan ini, nyewoson, dan lain sebagainya. Terus anggap aja sekitar 5.000 lah per individu. Ternyata rekan dan rekan kita punya hutang 10.000 kepada dia. Nah kalau tidak sungguh-sungguh kan ya, sayang sekali. Sudah diupayakan sedemikian rupa dengan panitia ya. Yang sungguh-sungguh ya. Baik, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada silap kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tadi sekaligus membuka acara ini ya. Pada pukul 12.30 ya, di Kelatama pimpinan anak cabang Tanggulangin dengan tema menggalang kader militan dan sosial dinyatakan dibuka. Semoga berjalan sesuai apa yang menjadi misi kita dan tercipta kader-kader yang militan, yang solid, yang peduli dengan organisasi. Al-Fatihah. Terima kasih. Selamat belajar, berjuang, bertakwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.